Halo, selamat datang di Future Police. Hari ini kami akan membagikan materi terkait dengan kota dan wabah penyakit. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ke akun Future Police dan nyalakan notifikasinya ya. Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah the new normal atau kenormalan baru. Sebenarnya apa sih arti dari istilah ini? Jadi berdasarkan penelitian yang kami lakukan, the new normal ini merujuk pada sebuah perubahan tatanan kehidupan baru yang akan diterima oleh suatu institusi atau masyarakat. Istilah ini tercatat digunakan pada tahun 1922 oleh Musi yang merujuk pada bentuk komunikasi politik Amerika dalam perdagangan internasional selama masa perang. Juga tercatat kembali pada tahun 2009, yakni digunakan oleh Walker untuk merujuk pada penghematan konsumen Amerika dan belanja besar-besaran oleh pemerintah federal pada tahun 2008 akibat krisis ekonomi yang disebabkan oleh kejatuhan Lehman Brothers. Penggunaan kata di new normal ini kemudian semakin populer dan banyak digunakan oleh praktisi, peneliti, dan organisasi di bidang-bidang selain ekonomi dan kebijakan politik. Misalnya saja penelitian kami mencatat penggunaan istilah ini oleh UNICEF Nicaragua pada tahun 2015 yang merujuk pada inovasi yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian setelah outbreak COVID-19, istilah ini semakin banyak digunakan tidak hanya oleh organisasi, praktisi, dan politisi, tapi juga oleh masyarakat umum. Dan di Indonesia sendiri, istilah the new normal dapat didefinisikan sebagai kehidupan yang akan dijalankan seperti biasa, ditambah dengan protokoler kesehatan. Jadi sejak dulu kala, wabah penyakit itu merupakan bagian dari kehidupan perkotaan. Bisa kita katakan bahwa penyakit menular sudah menjadi musuh kehidupan kota, baik itu malaria, kolera, flu, maupun COVID-19 yang saat ini kita alami. Hari ini kami akan berbagi cerita mengenai Black Death, yaitu wabah hitam yang terjadi di Eropa pada akhir abad ke-14. Jadi penyakit ini konon berasal dari Asia, terbawa melalui tikus ya yang sudah terkena infeksi bakteri Yersinia pestis dan masuk ke Eropa melalui 12 kapal yang sudah terkena infeksi penyakit ini. Jadi kapal-kapal tersebut berlabuh di sebuah pelabuhan yang bernama Messina di Italia dan dalam waktu singkat penyakit ini menyebar ke berbagai kota di Italia dan kemudian meluluh lantakkan Eropa sehingga Eropa kehilangan sekitar 30-60% dari populasinya. Dan kita mengetahui cerita maupun masalah-masalah yang terjadi saat itu lewat tulisan seorang penyair Italia yang bernama Boccaccio. Jadi penyair ini bercerita mengenai gejala penyakit yang menyerupai pembengkakan di bawah ketiak, mirip dengan apel atau telur, lalu juga mengenai permasalahan sosial yang muncul saat wabah itu terjadi. Wabah hitam ini memiliki konsekuensi yang bisa dikatakan negatif dan positif di saat yang bersamaan. Misalnya saja kehancuran feodalisme yang menurunkan posisi kaum bangsawan di Eropa, tapi justru menaikkan derajat kaum petani dan kaum buruh yang berada di hierarki paling bawah. Kemudian juga menurutnya kekuatan gereja Katolik karena pada saat itu gereja tidak mampu menenangkan masyarakat maupun menjelaskan kenapa wabah hitam ini sampai terjadi dan bagaimana cara menghentikannya. Jadi masyarakat pun berubah menjadi apatis atau mereka mencari kepercayaan lain yang dapat menenangkan
sisi spiritual mereka. Kemudian juga terjadi peningkatan jumlah anak yatim piatu, terlantar, dan miskin, dan juga ditemukan kebobrokan moral masyarakat. Jadi dari literatur yang ditulis oleh Boccaccio, orang tua bahkan tega menelantarkan anak sendiri, saudara juga menelantarkan saudaranya, dan sikap apatis di antara tetangga itu sangat terlihat. Lalu juga terjadi pertikaian kepemilikan properti dan aset kekayaan di kalangan bangsawan karena jalur waris yang terputus. Dari sejumlah literatur, ada berbagai situasi yang mungkin bisa kita kategorikan sebagai the new normal setelah wabah hitam. Misalnya saja satu perubahan fisik kota yang terjadi di berbagai kota-kota di Eropa. Jadi mereka lebih memperhatikan alokasi ruang terbuka hijau, kemudian juga perbaikan rumah agar lebih layak huni, dan juga perbaikan sanitasi kota, dan juga sterilisasi ya dari susu yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian juga alokasi lahan kota untuk rumah pes, kemudian juga lazaretto, yakni stasiun karantina yang biasanya terletak di dekat pelabuhan. Jadi pada zaman dahulu, setiap kapal yang akan berlabuh diwajibkan untuk menjalani karantina selama 40 hari untuk memastikan mereka tidak membawa penyakit. Jadi konsep 40 hari ini sebenarnya mengadopsi konsep Kristen, di mana mereka mempercayai bahwa 40 hari adalah sesuatu yang sakral karena Yesus Kristus telah berpuasa selama 40 hari di alam liar. Kemudian juga pada penciptaan bumi, Tuhan telah menciptakan bumi dalam 40 hari dan 40 malam. Dan juga di new normal lainnya adalah kemunculan arsitektur bergaya Renaissance dan juga kelahiran ilmu humaniora. Jadi pada saat itu banyak pemikir-pemikir yang kembali membaca, menganalisis artikel-artikel kuno dan mempelajari old wisdom yang ada di sana, dan akhirnya banyak sekali perubahan yang terjadi termasuk dalam bidang gaya bangunan ya, arsitektur, dan juga konsep-konsep filosofi dalam sebuah bangunan. Berbagai literatur juga mencatat sejumlah perubahan di sosial perkotaan, misalnya saja peningkatan status para petani dan masyarakat kelas bawah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian juga mulai ada jejaring pengamanan sosial bagi anak yatim piatu dan mereka yang kehilangan pekerjaan, dan juga terjadi perubahan pola kesadaran masyarakat. Jadi mereka lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kota. Misalnya saja mereka menjaga agar tidak banyak sampah ya di dekat rumah. Mereka bahkan rajin menyapu untuk memastikan lingkungan sekitarnya bersih. Dan juga ini yang menarik adalah peningkatan jumlah penganut Kristen, Protestan, paganisme, dan juga tahayul. Jadi kalau misalnya rekan-rekan lihat gambar tengkorak di atas yang sedang menggigit batu, nah pada zaman dahulu mereka percaya ya, maksudnya sejumlah masyarakat percaya bahwa wabah ini dibawa oleh vampir. Jadi mereka yang diduga sebagai pembawa penyakit itu dipenggal, dan saat dikuburkan mulut mereka dimasukkan batu agar tidak bisa menggigit, dan juga di beberapa situs ditemukan tengkorak yang diletakkan di antara selangkangan kaki ya, selangkangan tulang kaki. Jadi sepertinya mereka dipenggal dan kepalanya ditaruh di antara selangkangan agar tidak bisa bangun kembali. Dan juga di gambar bawah rekan-rekan bisa melihat kaum flagelan yang mencambuk dirinya sendiri untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan, karena pada zaman dahulu banyak yang percaya bahwa wabah ini juga merupakan hukuman dari Tuhan karena banyak penduduk yang sudah melupakan pentingnya kebajikan dan nilai-nilai ketuhanan. Oke, demikian dari kami. Semoga sharing ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana wabah hitam telah mengubah kehidupan fisik dan sosial perkotaan di benua Eropa secara umum.
Jangan lupa subscribe ya, karena kami akan membagikan ilmu dan juga update pengetahuan terkait dengan perencanaan kota, arsitektur, dan juga geografi. Jadi, tambah ilmu bersama Futurepolis dan ayo subscribe. Terima kasih.